Selamat datang di kelas agama. Kita masih membahas bab 8. Kali ini subbab kedua dengan judul Roh Kudus. Roh Kudus ini salah satu dari Tritunggal Maha Kudus. Roh Kudus memiliki peranan yang penting dalam perkembangan gereja dari masa ke masa, mulai dari jemaat perdana yang diawali oleh para rasul hingga pada zaman sekarang kita semua yang ada di sini, serta nanti pada akhirnya di akhir zaman. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita dalam berbagai macam bentuk, berbagai macam lambang dan berbagai macam simbol. Setiap lambang yang mewakili Roh Kudus ini tentunya punya peranan yang berbeda-beda. Di sini akan ada beberapa contoh lambang Roh Kudus. Ada air, urapan, api, awan, materai, tangan, jari, dan merpati. Semuanya ini ada semua di buku, bisa kalian baca, tapi akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, air. Air dalam upacara pembaptisan sebagai perlambang tindakan Roh Kudus. Baptis menggunakan air sebagai bentuk pembersihan dari segala dosa. Dan Roh Kudus adalah salah satu instrumen, salah satu bagian dari Tritunggal Maha Kudus yang dapat menjiwai hidup kita dalam masa ke masa, dari zaman ke zaman. Yang kedua, urapan. Dan urapan ini urapan dengan minyak suci yang umumnya diterimakan oleh orang Katolik ketika menerimakan sakramen penguatan dengan minyak krisma sebagai tanda bentuk dikuatkannya seseorang dengan adanya pencurahan Roh Kudus. Berikutnya, api. Api di sini bukan sembarang api, tapi api yang menggambarkan turunnya Roh Kudus ke dalam diri manusia. Salah satu contoh yang cukup besarnya adalah pada peristiwa Pentakosta. Di situ turunlah lidah-lidah api kepada para murid yang nantinya membuat para murid bisa berbicara dalam berbagai bahasa untuk mewartakan karya penyelamatan Allah. Lanjut, yang berikutnya ada awan dan sinar. Lambang ini biasa dipadu-padankan selalu bersamaan sebagai bentuk kehadiran Roh Kudus. Salah satunya ketika pembaptisan Yesus, itu awan terbelah dua dan ada sinar di situ. Berikutnya, materai. Materai dalam konteks bahasa Indonesia atau ada di KBBI dapat berarti cap, segel, atau apapun yang memperkuat suatu hal. Nah, di sini konteksnya adalah materai yang diterimakan oleh orang Katolik melalui sebagai perlambang Roh Kudus ada pada sakramen inisiasi, yaitu sakramen pembaptisan, sakramen penguatan, dan sakramen tabisan. Jadi, ketika orang sudah dimateraikan, sudah tidak bisa dihapuskan, dan karena itu bentuknya kekal, abadi, dan tidak bisa diulangi lagi, hanya sekali saja diterimakannya. Berikutnya, lambang tangan. Tangan di sini menggambarkan Roh Kudus yang bekerja melalui tangan, terutama tangan digunakan oleh Yesus dan para rasul dalam meneruskan karya-karya dalam upaya mereka memberikan pencurahan tangan sebagai bentuk pencurahan Roh Kudus kepada seseorang. Selanjutnya, jari. Maksudnya jari di sini adalah Roh Kudus berbentuk seperti jari-jari Allah sebagai penggambaran atau simbol yang menggambarkan tindakan nyata dari Allah itu sendiri kepada manusia. Bisa dilihat juga beberapa contoh dan gambarnya di buku cetak kalian. Selanjutnya yang terakhir adalah merpati. Merpati ini dianggap memiliki nilai-nilai yang
baik dalam kehidupan sehingga dipakai untuk melambangkan Roh Kudus. Dalam kitab suci pun kita banyak melihat burung merpati digunakan ada pada saat Nabi Nuh, lalu juga yang sangat jelas ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, langit terbelah dua dan turunlah merpati, lalu ada suara. Jadi Roh Kudus ini dilambangkan dalam bentuk merpati. Selanjutnya dalam gereja Katolik, Roh Kudus pun memiliki peranan yang cukup besar. Bisa dikatakan Roh Kudus ini yang menggerakkan, mendorong dan menguatkan para rasul dan umat beriman. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, karya-karya perwartaan kita semuanya adalah peranan Roh Kudus yang membuat kita berani menjadi saksi iman akan Yesus Kristus, akan Allah Bapa, akan Tritunggal Maha Kudus. Roh Kudus juga yang menjiwai gereja sebagai komunitas umat beriman dalam berbagai aspek ciri gereja. Maksudnya di sini, ciri gereja itu kan ada 4. Ada 1, kudus, katolik, dan apostolik. Sebagai gereja yang satu, kita memiliki satu. Sebagai gereja yang satu, kita memiliki iman kepada Tritunggal Maha Kudus dan juga memiliki satu tatanan yang sama, yaitu hierarki kepausan hingga sampai ke kita umat Allah. Lalu ciri yang kedua adalah ciri kudus. Seperti namanya, umat beriman atau gereja itu adalah persekutuan orang yang percaya kepada Allah dan menjalankan kekudusannya yang tercurah dari Allah itu sendiri. Selanjutnya Katolik. Katolik ini artinya universal. Jadi gereja memiliki sifat yang terbuka pada siapapun tanpa mengenal batasan apapun. Lalu yang terakhir apostolik. Apostolik ini berarti karya rasuli. Nah, jadi Roh Kudus ini melalui para rasul akhirnya turun kepada kita. Warisan tradisi dari para rasul yang turun menurun hingga sampai ke kita sekarang. Lalu berikutnya, Roh Kudus menjiwai gereja dalam melaksanakan karya selama perkembangannya hingga masa kini, bahkan sampai akhir zaman nanti. Selanjutnya, kalau bicara Roh Kudus, pasti kita juga akan bicarakan salah satu bagian penting dalam kitab suci yang menggambarkan peranan Roh Kudus cukup besar, yaitu Pentakosta. Ya, kita tahu Pentakosta itu terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Mudahnya Penta itu artinya 5, berarti kurang gambarnya 50 hari setelah Yesus bangkit. Adanya di kitab Para Rasul bab 2 ayat 1-13, silahkan baca. Nah, kurang lebih menggambarkan kisahnya turunnya Roh Kudus atas para rasul dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, ketika karunia itu turun dalam bentuk lidah-lidah api kepada para rasul akhirnya bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Karunia ini sangat berguna buat para rasul dan menunjang mereka dalam mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah yang tergambarkan melalui diri Yesus yang sudah bangkit. Karena pada saat itu akhirnya banyak orang yang percaya dan mengimani Yesus, akhirnya banyak juga orang yang dibaptis. Oleh karena itu, Pentakosta juga sering disebut hari lahirnya gereja. Masih berkaitan dengan Roh Kudus, yang cukup penting kita ketahui ada namanya 7 karunia Roh Kudus. 7 karunia Roh Kudus ini muncul dalam kitab Nabi Yesaya yang dibahasakan selanjutnya menjadi roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh rasa takut akan Allah, roh keperkasaan, roh kesalehan, dan roh pengenalan. Selain adanya 7 karunia Roh Kudus, kita juga mengenal yang namanya buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh Roh Kudus itu sendiri. Itu ada tertulis di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 16-26. Lalu apa aja sih isinya buah-buah roh? Buah-buah roh itu sendiri berisi sukacita, kasih, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pembelajaran mengenai Roh Kudus ini merupakan bagian akhir dari materi agama di kelas 10. Semoga pembelajaran ini dan materi-materi sebelumnya tidak hanya digunakan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik pada ujian, tapi juga membantu kalian untuk lebih mengenal sejauh mana iman kita, sejauh mana wawasan kita, upaya kita untuk lebih mengenal, dan semoga bisa mendalami lebih lagi tentang ajaran agama kita. Sampai di sini saja. Terima kasih.